Sebentar lagi saya matikan komennya. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya buka komennya, kalian bakal nge-spam nanya emiten. Iya tah gimana, SMMT gimana, BBKP gimana, CMPP gimana, TPIA gimana, PLM gimana, ESA gimana, BRMS gimana, ADMR gimana, IPPE gimana, IMJS gimana, TNCA gimana, BBHI gimana, KEPIK gimana, IMJS gimana, TRIM gimana, WUD gimana, Kino gimana. Pasti kalian akan nanya seperti itu kan. Jadi sebelum kalian nanya soal saham, akan jauh lebih baik kalau kalian tahu apa yang terjadi sama market. Oke, okay? First, ini saya mau kasih lihat dulu. Saya matiin dulu ya. Oke, okay. First, ini chat saya di grup Februari, kemarin Februari tanggal 23. Nah, kenapa saya bilang IHSG besok akan sentuh resisten, yaitu hari ini. Lewat apa enggak, terus terang saya nggak tahu, tapi di opini saya enggak lewat. Jadi kita mesti prepare semua pembelian, jangan sampai rugi. Nah, sebelumnya juga ya di tanggal 23 kemarin saya membuat proyeksi bahwa IHSG akan turun karena punya, secara teknikal dia punya dua faktor yang mengharuskan dia bergerak turun dan bearish. Apa itu? Yang pertama ya, dia terkena dengan areal Fibonacci. So pagi ketika saya memproyeksikan dia turun, yang kejadian adalah seperti ini karena dia punya pattern yang namanya falling wedge. Nah, selanjutnya coba saya masuk ke indeks IHSG. You see that sebenarnya tanpa berita perang juga IHSG memang sewajibnya turun dulu. Cuman turun hari ini tuh memang over. Jadi ada ya, karena perang itu menjadi booster lah untuk membuat IHSG turun mencapai targetnya. Ini kalian lihat ya, all time high IHSG kita kan nggak tahu resistannya di berapa. Logikanya mestinya 6.900, angka bulat kan logikanya. Tapi in fact ya, penurunan IHSG, resist IHSG itu kita harus tarik pakai Fibonacci. Nah, saya tarik dari paling atas ke paling bawah. IHSG menyentuh resisten tepat di 6920. Jadi resisten IHSG itu bukan 69 tapi 6920. Nah, itu alasan kenapa saya mengatakan bahwa IHSG akan menyentuh resisten, besok akan menyentuh resisten. So itu yang artinya hari ini dan di opini saya enggak lewat, dan alhasil terjadilah pergerakan seperti ini. Nah, di luar daripada berita perang, saya belum masuk ke berita perangnya, ini ada pattern bearish yang namanya rising wedge. Nah, so target penurunan dari rising wedge, to be honest, belum sampai. Target penurunannya ada di kisaran 6.700 atau 6.733 atau di ya 6.750 ke bawah lah. Target penurunan daripada IHSG. Dan by history ya, 80% ketika IHSG ada hammer dan ini tergolong hammer, besoknya itu rebound. Biasanya seperti itu. Oke, malam ini kita belum tahu apa yang terjadi sama market di Eropa karena belum open atau udah ya. Coba saya lihat. Dow juga open mungkin agak malam nanti. Nah, so kita mesti lihat respon market di sana seperti apa. Tapi today memang ini first day market merespon pergerakan dari perang. Lihat, ini lebih mengerikan daripada bursa kita.
acuan paniknya itu S&P biasanya. S&P naik 19%. Ini tanda kalau market panik. Jadi ini itu indeks volatility yang mencerminkan kepanikan masyarakat. Nah, kalian lihat. Ini 5% loh. Ini 3%, ini 4%, ini 4%, ini 3%. 4%. Moskow, indeks di Ukraina di sana 33%. Ini indeks loh, bukan saham. Indeks turun 33%, lu bayangin aja. Kalau IHSG minus 33%, lalu bayangin aja. Tapi nggak mungkin, kenapa? Satu, IHSG maksimal sahamnya, ARB 7%. IHSG punya rules di 5% itu trading halt, 10% perdagangan dihentikan. Karena maksimal turunannya 7% dan weightingnya hanya di banks, maka boleh dikatakan hampir nggak mungkin IHSG sampai perdagangannya dihentikan. Nggak mungkin sampai bisa minus 32% seperti ini. Ini udah mulai rebound ya. Jadi tadi sampai 45%-an. Oke. Kemudian saya mau kasih lihat satu lagi data. Oh, sebelum itu, nah gini. Jadi pagi ini saya sendiri di grup stop loss beberapa saham seperti saham-saham kecil gitu. Jadi memang biasa kita trading di saham-saham kecil itu kita stop loss. Nah, per pagi saham pertama yang saya mention itu adalah Indi. Memang secara pola akumulasi saya sendiri melihat Indi ada potensi untuk mencapai 2.200 sehingga saya tuh udah bilang tepat sehari sebelumnya atau kemarin di hitungan saya Indi mestinya 2.200 soon. Nah, saya cukup tertolong dengan Indi today. Dan selanjutnya dan selanjutnya saya share berita perang Ukraina ketika Putin mendeklarasikan perang itu jam 10.13. Jam 10.13 itu indeksnya itu masih, ini pergerakan today ya. Jam 10.13 itu indeksnya masih di, aduh ini pakai jam luar lagi. Saya masuk Stockbit deh. Ini Stockbit masih belum keluar dia punya Broksum ya, jadi saya nggak bisa lihat Broksum today. Nah, jam 10.13 itu posisi indeks di sini. Oke. Kemudian ketika waktu itu saya lihat market so far memang belum merespon. Nah, ketika market udah mulai merespon itu di jam 10.30 atau 15 menit setelahnya. Nah, saya warn itu 10.30 tepat di sini. Nah, saya warn untuk segera raise cash. Alasannya kenapa? Karena war is a big things. Itu bukan hal yang bisa dianggap remeh untuk perang. Nah, anjuran saya apapun itu sahamnya, jika pergerakannya udah mulai melawan, maka kurangi porsi raise cash kalian. Itu yang saya lakukan. Kemudian ini ada satu fakta. Berdasarkan sejarah perang yang udah pernah ada, rata-rata perang itu memiliki tingkat recovery yang tajam atau bisa kita katakan V-shape recovery. Jadi ketika perang di Vietnam, masa perang selama bulan Agustus, sahamnya sempat drop dalam habis itu rebound secara V. Begitu juga di perang Amerika. Dari masa Januari tahun 91 sempat turun dalam kemudian V-shape recovery. Yang paling parah di Afghanistan, we know apa yang terjadi di sana kan. Jadi perang daerah yang memang lebih sering mengalami tensi perang atau punya geopolitik yang lebih rumit daripada negara-negara lain, dropnya dalam banget, habis itu V-shape recovery. Dibilang balik rebound enggak, tapi menyentuh areal yang sama, oke? Nah, selanjutnya perang Irak, dia juga turun lalu V-shape recovery. Gitu juga dengan krisis Crimea. Ketika dia turun,
di inflation, kemudian V-shape recovery. Nah, inflation kita itu start di bulan Februari. Sampai kapan? Nah, we don't know. Kita nggak tahu sampai kapan perang ini berakhir. Ini just first day. Ada tembak-tembakan rudal yang boleh dikatakan sampai saat ini itu adalah fakta yang terjadi. Nah, sebagai salah satu negara yang berada di posisi emerging market, maka Indonesia sebenarnya merupakan salah satu posisi yang paling safety. Sehingga apa yang terjadi sama market kita, nah kita lihat. Indonesia yang penurunannya paling rendah dibanding negara lain. Tokyo, Hang Seng di Hong Kong, Shanghai, Singapura, kita itu minus 1,4% yang paling kuat dibanding yang lain. Ya, kita memang ARB-nya juga paling kecil, itu satu. Yang kedua, turnover hari ini 2 kali lipat daripada biasa, sebesar 21 triliun. Siapa yang menciptakan volume seperti ini? Pertama, dari lokal yang panik, retail yang panik. Yang kedua, adalah foreign yang melakukan net foreign buy sebesar 894 miliar dan itu merupakan angka yang cukup tinggi. Terakhir tertinggi saya pernah lihat foreign inflow di kisaran 1 triliun. Ini 890 triliun dan transaksi today itu sebesar 21 triliun, meningkat boleh dikatakan 2 kali lipat atau 100% dari normal. Normalnya biasa 10 atau 11 triliun. Nah, indeks rebound dan top foreign inflow itu berada di saham yang bagus, BNI, BCA, Inco, ITMG yang naik 12%, GGRM, Arto, Antam. Lalu apa sih yang mesti kalian lakuin? First, jika kalian punya 30 saham, 40 saham, 50 saham, mabuk kalian. Di posisi seperti ini boleh saya katakan kalau untuk saya pribadi, kalau seandainya kalian punya lebih dari 10 saham aja, terus terang itu juga mabok. Idealnya kalian punya jangan lebih dari 5. Kalau bisa lebih dari itu ya janganlah lebih dari 10. Satu. Yang kedua, tidak perlu ubah watchlist kalian. Watchlist itu kita susun berdasarkan proyeksi long term. Contoh, kalian pilih saham yang berhubungan dengan ESG, maka kalian pilihnya saham-saham yang green energy. Mungkin ada yang EV play, nickel play, kemudian saham-saham yang memang berkaitan dengan isu lingkungannya bagus. Nah, itu outlook untuk tahun ini, contoh. Kemudian kalian pilih perbankan karena NPL bisa ditekan, NIM bisa meningkat, ada yang namanya pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu outlook panjang untuk tahun ini. Kenapa? Hanya karena perang kalian harus ubah watchlist kalian. Jadi banyak tuh yang nge-DM saya seperti ini. Yang perang yang di sono. Tapi kenapa kita ikut-ikutan koreksi? Jawabannya yes, valuasi kita memang ikut turun. Yang lain juga ikut turun. Tapi apakah sahamnya pemilihannya berubah? Jawabannya enggak. Apakah target-target sahamnya berubah? Jawaban saya juga tidak. So, yang udah saya paparkan tadi sebelumnya mengenai V-shape recovery tersebut, maka in my opinion, soon or later kita juga akan kejadian V-shape recovery. Maka dari itu, tidak perlu ubah watchlist, tapi kalian perlu adjust area pembelian kalian. Harga bisa terkoreksi, tapi pilihan saham pemenang, no. Untuk short term, fokus bukan mencari profit tapi melindungi modal. Yang sedikit bahaya adalah ketika kalian udah loss, kalian masih banyak tuh yang FOMO. Beli apa nih yang rebound, beli apa nih yang bisa naik, beli apa nih yang bisa hari ini profit. Padahal market lagi susah. Kalau kalian cek reksadana portofolio dari para manajer investasi, itu juga pasti semua turun hari ini. Ya wajar. Bukan cuma Indonesia, bahkan kita termasuk yang paling kuat. Jadi kalau kalian ngotot harus beli apa meskipun di market lagi jelek, maka artinya kalian sedang berada dalam, sedang dikuasai oleh sifat FOMO. Boleh nggak ngejar? In my opinion, yes. Pagi-pagi yang kami lakukan di grup adalah first,
teens, di mana saya punya proyeksi nyentuh atau lewat dari 1.600 atau 1.700. Sebelumnya di Februari tanggal 21 memang udah ada indikasi bahwa teens akan bullish ke 1.700 dengan catatan mengelewat 1.480, dan inilah yang terjadi di teens. Sengaja saya matikan komennya. Nah, seperti ini. Dan ini breakout dengan volume yang very big. Meskipun ini merupakan volume yang anomali, karena mestinya nggak segede ini bisa gede karena volume transaksi meningkat dan flow berfokus ke kalau perang, apa sih yang naik? Kalau perang, otomatis yang jadi sorotan adalah oil. Nah, you can see that kenapa Komo naik sih? Nah, kalian bisa lihat data ini. Di Rusia, ini merupakan distribusi nikel di seluruh dunia, dan yang paling gede itu ada Indonesia, yang kedua ada Rusia. Sebesar 10%. Maka dari itu otomatis pasukan supply daripada nikel di dunia akan semakin berkurang, dan itu membuat harga nikel naik. Kalian bisa lihat di investing saat ini rata-rata harga komoditas naik. Oke. Emas naik jelas. Kenapa? Karena market bukan market, kondisi dunia sedang berada dalam keadaan nggak baik. Emas itu safe haven. Jadi wajar kalau emas diburu. Dan selanjutnya oil juga naik. Sebagai mother of all komoditas adalah minyak, maka yang lain juga ngikutin. Sebenarnya kayak CPO segala macam itu ngikut-ngikut doang, karena pemain komoditas itu kan juga banyak trader dan spekulan. Nah, maka dari itu di sini sih nggak ada CPO, tapi CPO banyak naiknya, spikes-nya juga lumayan. Kalau nggak salah tadi 7-8%. Satuannya FCPO, biasanya pakai ringgit. Nikel juga naik 7%, dan ini merupakan pergerakan yang sementara. Ingat, soon or later juga bakal retrace. Tapi karena ini baru fear pertama, maka jika kalian ingin mencari alpha di portofolio kalian, fokusnya adalah di saham yang berurusan dengan pertama defensive stock seperti CPO, yang kedua mendapatkan keuntungan adalah Komo seperti coal, nikel, dan oil. Kalau teens timah itu juga ngikut nikel biasanya pergerakannya. Foreign steel inflow terutama di Big Bang, so don't miss it. Yang keempat, reduce posisi saham dan raise cash minimal 30% sampai 50% dengan tujuan bisa mendapatkan harga lebih baik dari sekarang. Contoh, ini saham kalian. Entah karena pattern apalah atau valuasi apalah kalian belinya di sini. By metode apapun. By metode apapun, saham saat ini ada potensi untuk turun dulu. Sahamnya kalian pilihnya bagus, risetnya udah oke, baca secara fundamental udah oke, tapi harganya turun. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, let's say koreksi bisa 2 kali lagi di opini saya ya. Ini kan hari ini saham minus 2%, kemudian rata-rata sahamnya ARB, oke? Jika IHSG mencapai target penurunannya yaitu 6.700, maka itu berarti 67 dikurang 681. Sorry, saya hitung dulu. Ya, ada potensi penurunan IHSG sebesar, ya let's say 1,7 sampai 2% lagi. Dan itu berarti, ya koreksi saham itu masih bisa kurang lebih 10 sampai 14% lagi. Let's say 2 kali lipatnya. Ya kurang lebih betanya 2 kali lipat. Atau 3 kali lipat, apalagi saham-saham tech stocks. Jadi, buat kalian yang pegang saham yang beresiko, yaitu saham yang satu tech stocks, yang kedua naiknya udah kenceng, yang ketiga volatil, jawabannya adalah kurangi porsi untuk dapat kesempatan entry lagi di bawah.
di luar dari technical analysis, di luar dari metode apapun, harga yang turun itu merupakan peluang untuk kalian beli jika itu saham yang benar. Saham yang benar itu apa? Satu, dia punya corporate action. Contohnya apa? Bovin, dia ada VTO di 1200. BBYB, dia bakal melakukan right issue. Lalu Tenca dia juga bakal melakukan right issue. Lalu contoh, ini contoh, hanya sebagai contoh. Nah, so untuk saham-saham seperti ini, ya yang perlu kalian lakukan adalah adjust areal pembelian kalian, tapi nggak perlu di delisting dari watchlist kalian, karena buat watchlist itu nggak mudah. Itu melalui proses yang panjang. Hanya karena hal seperti ini kalian nggak perlu hapus watchlist kalian, tapi kalian perlu mengadjust areal pembelian. Apakah jual habis beli di bawah, atau jual sebagian beli di bawah, atau jual sedikit untuk beli di bawah, atau jual banyak untuk beli lagi di bawah. It's up to your strategy. Tapi in my opinion, untuk tax loss maka akan jauh lebih baik kalau kalian kurangi porsi lebih dari 50% untuk perbaiki average kalian di bawah. Ketika kalian berhasil entry lagi di bawah, average kalian yang ada di sini akan, kalau kalian jual 50% ya, entry lagi 50% di sini, maka kalau sama rata average kalian jadi di sini kan. Jadi hanya sekedar technical rebound sebentar aja kalian udah BEP. Apalagi kalau yang kejadian adalah berdasarkan history, yaitu V-shaped recovery. Nah, so inilah momen-momen kalian diuji untuk sedikit lebih peka terhadap market, bukan kayak nyalahin market terus kemudian jatuh nggak ngapa-ngapain cuma bisa diem gitu. Ya akan jauh lebih baik kalian kurangi porsi untuk entry lagi di bawah. Nah, selanjutnya saya masuk ke sahamnya. Nah, kenapa I choose Indi first ya? Saya mau kasih lihat history saya beli Indi. I start buying di areal ini di kisaran 21.20. Kemudian saya loss harga saham Indi ARB. Saya bilang entry lagi Indi dengan batasan stop loss di bawah dengan batasan stop loss di bawah 2000. Sebentar. Sebentar. Nah, jadi ketika Indi drop ya, saya update di channel bahwa Indi itu hanya sekedar kehalang resisten. Resistennya di mana? Yaitu di sini. Nah, saya belinya di sini. Dia ini kan nggak bisa lewat nih, ada ekor. Itu pertanda ada seller. Oke. Saya entry di sini. Floating loss. Habis itu saya entry. Ini saya kasih gambaran bahwa boleh entry sampai 2020 atau 1950 stop loss, atau untuk dimana tepat kemarin Februari tanggal 23 saya entry lagi Indi average down di 2080 sampai 2000, adjust stop loss 1850, dan kemudian I have a feeling dari formasi serang yang saya nggak jelasin di sini seperti apa. Tepat kemarin juga saya bilang bahwa di hitungan saya Indi itu soon bakal ke 2200, yang today happen ke 2240. Nah, dengan volume juga yang besar, mungkin ada yang tanya kenapa Indi bisa naik tapi
Toba turun. Menurut saya ini kenaikan INDI itu karena harga call-nya, bukan karena EV-nya. Kalau Toba itu kan yang disorot tuh dengan EV play-nya. Nah, INDI ini ada pattern ascending triangle yang apakah udah break, terus terang masih riskan kalau dibilang break karena dia ada wick di sini. Tapi apapun itu, kalaupun dia koreksi, itu peluang yang bagus untuk beli karena soon or later dia akan menuju 2600, tapi mesti lewat satu resisten dulu di sini di 2400. Itu untuk INDI. Kalau untuk beli areal belinya sampai 2100 it's okay. So itu INDI. Nah, selanjutnya ada ADRO. ADRO sendiri di grup yes sama. I have a bullish view di ADRO. Sejak tanggal 15 Februari, ADRO punya pattern falling wedge di mana dia ada potensi untuk menyentuh areal hijau ini atau areal supply dan it's happen. Oke, today golongannya hitungannya break dan selanjutnya kemana? Ini tuh besok itu ini tuh areal yang menurut saya cukup kuat. Pertama ya, agak sedikit beresiko kalau untuk entry ADRO di areal sekarang karena dia punya Elliott Wave yang akan nyampe kurang lebih di 2650 target dari ADRO. Nah, setelah itu dia bakal masuk ke correction wave A, B, C. Baru untuk selanjutnya melanjutkan kena impulsive wave-nya dari wave 1 sampai 5. Jadi good stocks is call ya, ADRO, INDI. Kemudian yang lain kayak tech stock segala macam itu kalian mesti boleh dikatakan area-area support minor bakal ada potensi breakdown. ARB wajar. Jadi lebih baik stop loss dulu, entry lagi di bawah. Nah, today juga saya exit beberapa kayak IMJS saya exit, TRIM saya exit, lalu IPPE saya exit. Jadi itu saham-saham yang kecil-kecil kayak seperti itu nggak ada ceritanya kayak kita biarin porsi kita terlalu gede di situ karena semakin gede retail di satu saham, semakin panik lah kalau seandainya ada apa-apa dan semakin dalam lah kalau dia bisa turun. Tapi seandainya dia rebound dia bakal paling cepet. Nah, selanjutnya itu ada LSIP. LSIP di grup tanggal 8 Februari proyeksinya adalah seperti ini. Oke. Dan kejadiannya waktu itu kontaknya di sini. Dan saat ini udah menyentuh areal demand-nya di 1500. Kalau ini lewat ya ini terus terang jauh. Bisa ke 2000. Areal support saat ini terdekat ada di 14 dan 1350. Ini kita bahas saham yang mungkin berpotensi bisa menjadi alpha ya. Sorry, bisa menjadi beta. Ya, sama aja sih. Lalu Ali. Ali cup and handle sama kayak LSIP cuman udah breakout dan targetnya terdekat itu ada di resistennya 13.325 and next 14.875. Ini udah saya gambarin area support di 11.000. Jadi low dari today itu juga 11.000 yang sebenarnya kalau di grup itu udah saya remind cukup lama kalau Ali punya support di 11.000. Today dia rebound dari 11.000. Low-nya itu di sini 11.000. Habis itu breakout dan dengan volume yang kencang. Kenapa saya bisa yakin ini cup and handle? Karena kalau saya masuk ke dalam time frame weekly, volumenya kalian lihat. Itu the biggest. Dan itu merupakan salah satu syarat dari pattern cup and handle. Harga CPO menyentuh 5.000 ringgit. Tahu nggak sebelum pandemi itu berapa? Di bawah 2.000 bos. Sekarang udah 5.000.
even pun sahamnya masih tergolong laggard. Jadi I think this is one of defensive stocks yang boleh you consider untuk jadikan watchlist atau berada di portofolio kalian. Oke. Nah, tadi kita udah bahas CPO. Kemudian coal udah. Next adalah nikel, tins, timah. Nah, timah sendiri ya. Hari ini dia breakdown trend line. Target kenaikan di 1700. Saya sendiri melihat timah ada potensi. Ingat ya, kemarin harga nikel bisa naik kencang. Kenapa? Karena Jokowi itu melarang ekspor nikel mentah. Nah, ada potensi bahwa timah dan aluminium juga tahun ini akan dilarang ekspornya oleh Jokowi. Dan itu bisa membuat nilai daripada timah harganya naik. Dimana potensi tins itu yang terbentuk adalah dengan volume yang confirm. Jadi ini sekitar 70% lah udah dalam pembentukan. Jadi terdekat ya 1700. Nah, kemudian ada view saya yang gagal. Harus diakuin, view saya gagal di konstruksi. Dimana konstruksi hari ini terkena dampak yang cukup besar ya. Ya kan, namanya perang, siapa sih yang mau ngurus konstruksi gitu kan. Jadi ya ini salah satu view saya yang gagal, yaitu konstruksi. Ini Wika shouldersnya gagal dipertahankan, kemudian panic selling. Nah, besok itu akan nyentuh area support 1000 tuh. Kalau itu breakdown lagi, that means berarti belum saatnya dia jalan. Begitu juga dengan PTPP. Ini view-nya udah gagal. Lalu Adi ini juga fail. Udah buangan ini. Jadi untuk konstruksi udah saatnya keluar dan forget it dulu untuk sementara. Nah, jadi tadi nikel hari ini salah satu top inflow ada Inco, Vale. Nah, ini tuh saya ada gambar tuh sebenarnya. Karena memang ada akumulasi. Itu Februari tanggal 23, tepat kemarin Inco. Nah, saya gambar tuh ada potensi dia ke 5200. Oke. Yang kejadian adalah this. Dan tertinggi today itu ada di, kalian lihat sendiri, 5200. So, sometimes technical analysis itu works di momen-momen seperti ini, dimana kalau dibilang ini cup and handle bisa, dibilang inverted head and shoulders pun bisa, dibilang volumenya juga akum. So, outlook saya untuk Inco adalah ke 6000. Boleh kolek di mana? Boleh kolek di 5000 sampai 4800. Let's say this is a commodity super cycle, tapi karena perang. Dan juga sebenarnya harusnya sehatnya itu karena recovery ekonomi, bukan karena perang. Oke. Inco. Lalu kemudian Antam, oh ini bukan. Reportnya pakai trading view itu campur sama saham luar ya. Jadi Antam today itu nyentuh trend line, down trend line, dan it's good, termasuk good karena volumenya masih oke. Tapi saya consider di tins karena dia baru breakout. Antam saya nangkapnya di sini. Jadi di sini saya condong taking profit dan untuk nambah di tins gitu. Nah, lalu kita udah bahas nikel, kita udah bahas CPO, kita udah bahas coal. Selanjutnya adalah oil. Kok oil sih? Yang berkorelasi dengan oil, salah satunya MDC. MDC hari ini tepat sekali tertahan di resisten, di mana ini merupakan pola ascending triangle. Bisa nggak dia turun dulu? Jawabannya bisa aja. Tapi dengan volume sebesar ini, maka menurut saya maksimal koreksinya itu di 610 sampai 520. Nah, lewat dari itu maka udah terlalu dalam. Oke. Jadi
untuk collect MADC di 600 sampai 580. Targetnya kemana? Target MADC ada di 840. Oke. Yang saya sebenarnya lebih berfokus ke Elsa. Why Elsa? Jadi Elsa sebenarnya itu enggak terlalu berhubungan dengan minyak. Bisnisnya itu distribusi gas dan minyak. Jadi kenaikan harga minyak sebenarnya tuh nggak mempengaruhi margin daripada Elsa, satu. Tapi jika kita lihat ya, jika harga minyak naik itu berarti kan distribusi semakin naik. Tapi bukan berarti kalau seandainya harga minyak naik hanya karena supply chain seperti perang ini sebenarnya nggak mempengaruhi margin daripada Elsa. But market says the different. Market masih memvalidasi bahwa kenaikan harga minyak itu mempengaruhi harga Elsa. Nah, Elsa di 16 Februari saya kasih notes dekat dengan support area, di mana area maksimal boleh nahan adalah 286 dari tanggal 16 Februari di 286. Nah, sekarang kita lihat in fact apa yang terjadi sama Elsa kalau Nusa. Semenjak 16 Februari 15 Februari kemudian dia koreksi di sini, candle paling bawah dia close di 286, low-nya 284. Ada pola inverted hand and shoulders di situ yang saat ini sudah capai target. Jadi kenaikannya memang memiliki batas target sampai ke ya kisaran 320-an. Dan saat ini udah capai target. Nah, so apa yang potensi terjadi di Elsa? Nah, jika kita melihat dari semenjak rally di sini dengan volume seperti ini, juga hari ini dengan volume seperti ini, maka areal ini merupakan areal akum daripada Elsa. Dan jika ini berhasil terlewati, maka akan meng-create sebuah pattern double bottom dengan target ke 440. Tapi ini udah beresiko. Oke. Karena area supportnya jauh, terdekat ada di 318. Jadi kalau mau collect 318 sampai 304 itu oke untuk Elsa. Karena semuanya tuh udah jarum tuh yang berisi sama Elsa. Karena hari ini naiknya memang lebay banget. Harus dong ada yang taking profit. Kalau enggak naik terus ya itu bukan saham namanya. Oke. Jadi kita udah bahas CPO, kita udah bahas oil, kita udah bahas coal, dan kita juga udah bahas nikel. Next yang berisiko adalah tech, salah satunya BBYB. Nah, BBYB kalau kalian juga ingat, saya buat proyeksi dia inverted hand and shoulders. Yang sayangnya sedikit meragukan. Kenapa? Karena volume koreksinya besar. Nah, so besok menurut saya nih maksimal dari dari penurunan BBYB itu 2 kali lagi ARB atau maksimal di 2000. Nah, saat ini kan berada di 2280. Kita kurang 7%, ARB besok adalah 2120 atau 2130 let's say. Nah, 2130 itu artinya dia nembus support ini. Dan dia akan nyentuh di sini. Menurut saya nih ya, hopefully dia bakal meng-create candle seperti ini. Hammer. Nah, jadi buat kalian contoh yang terlanjur nyangkut di BBYB gimana? Maka jawabannya exit lah today sebestinya karena minus 7%, entry lagi di bawah. Nah, contoh kalian entry BBYB di sini. Saat ini berarti kan minus 7%. Oke. Kalian porsinya, contoh kalian punya budget untuk beli BBYB itu 10 juta. Kalian udah beli 10 juta, beli lagi di bawah ntar kegemukan. Gak bener dong, ya kan? Maka yang perlu kalian lakukan adalah 10 juta ini buang dulu. Buangnya berapa? Bisa buang setengah,
bisa buang 70% atau bisa buang hanya 20%. Kalau tech stocks yang volatil seperti ini, jawaban saya buanglah setengah minimal. Nah, setengah yang kalian stop loss itu kalian entry lagi di bawah, sehingga average kalian bisa yang jadi rata-rata, ya atau anggaplah average kalian jadi let's say 2200, atau let's say jadi average kalian tuh jadi ini, jadi di tengah ini 2300 let's say. Jadi kalau seandainya BBYB rebound, sebentar aja kalian udah BOP. Kalau balik lagi, kalian udah profit. Dan itu sering kali kejadian. Untuk yang nge-hold, balik lagi, belum balik BOP, udah longsor lagi. Karena ini resisten kan, bakal banyak yang jualan di sini. Kalau kalian bisa hedging, jual-jual, beli lagi di bawah, kalian akan untung. Itu yang terjadi, yang kami lakukan di beberapa saham yang memang punya drawdown cukup besar. Itu untuk BBYB. Nah, selanjutnya ada agro. Agro dia break support hari ini. Supportnya 1450, 1460. Nah, volumenya juga besar. Jadi tech stock memang today memang volume market agak besar, sehingga saya udah bilang jangan agresif, karena kita perlu adjust beberapa view ya. Contoh, apakah agro bearish? Jawaban saya enggak. Agro sendiri besok itu akan menguji support kedua 1300 yang menurut saya juga semestinya ketahan. Tapi kita perlu lihat ya apa yang terjadi nanti malam. Ingat, besok itu hari terakhir perdagangan. Hari terakhir perdagangan Jumat bakal ada banyak uncertainty yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Kalau kalian maksa full di saham, sementara hari Sabtu dan hari Minggu kita nggak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu Kremlinnya meledak, atau Putinnya diserang, kita nggak tahu. Itu bakal menciptakan create kepanikan lagi. Sehingga mau pakai metode apapun, ya jawabannya adalah jual dulu atau duduk menepi dulu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah satu, tetap stay cash, jangan dihabiskan. Oke, jadi itu ada agro, ada BBYB. Lalu maybe di tech ada, nggak banyak sih kalau tech yang masuk ke radar ya. Nah, so maybe itu yang bisa saya bahas. If you want ask something, I open the comment. What else? Silakan. Yap, silakan. Saham apa? Ada saham yang mau dibahas? Kok nggak ada yang komen? Nggak ada yang komen ya? Halo. Kok saya nggak bisa baca komennya? Jadi Komo masih hijau. Tesla itu minus 7%, lu bayangin. Market cap segitu minus 7%. Ini kemarin ya kayaknya. Nah, lalu market today tuh, ini mereka lebih berdarah-darah dari kita. Oh iya, saya lupa bahas. Gold related ada MDKA dan ada BRMS. Nah, MDKA ini is very good. Kenapa? Karena dia 3 kali rebound dari 3.710, dan itu juga dengan volume yang besar, yang itu indikasi perlawanan yang kuat. MDKA kalau saya nggak salah, saya ada bahas di swing. Ya, jadi 38 dan 37 itu merupakan areal buy saya MDKA. 38 sampai 37 best buy. Alasannya pertama itu hedging terhadap gold. Nanti kalian akan banyak menemukan corporate action yang good di MDKA. Jadi sebenarnya ya kalau kalian kumpulin 38 dan 37 setiap hari, kalian profit saat ini.
Tapi besok gimana? Terus terang, I don't know. Tapi yang opini saya yang kemungkinan terbentuk itu adalah jangan lewat resisten ini. Because saat ini he create almost confirm keren ini dulu dengan resisten di 3930 proxy gold, lalu ada BRMS. Ini semestinya dia istirahat dulu satu. Pertama dia ngebutnya tuh udah too much ya. Sementara area support itu ada di 160. Lalu ada yang nanya MTech. Mendapatkan flow FTSE saat ini dia main di resisten, neckline, enggak kemana-mana. Areal beli itu 2000 sampai 19. Jadi itu ada gap tuh. Ya, areal beli itu 2100 bisa sampai 1920. Targetnya ke last high dia 2500. Harum udah. Oh, sorry. Nah, salah satu stok yang saya bahas di grup juga hari ini adalah Harum. Nah, sebelum market longsor, saya itu nge-track dua saham. Yang pertama Indi, yang kedua adalah Harum. Di mana Harum proyeksi saya adalah ke 12.650. Sebenarnya Harum itu dari kemarin-kemarin udah saya pantau. Di day plan. Nah, Harum 22 Februari atau 2 hari yang lalu. Potensi yang terbentuk adalah falling wedge breakout dengan target ke 12.500. Oke, itu saya post di grup dengan areal beli bisa di-adjust sampai 11, target 11.175. Nah, kemudian dengan outlook yang seperti ini jadinya seperti apa Harum? Ini before, afternya adalah seperti ini. Nah, kita beli di sini nih. Target dari Harum ada di 13.175 dan dari pattern itu ada di, itu dari Fibo. Kalau dari pattern targetnya ada di ini week off. Ya, bentar lagi sampai dari pattern 12.750. Jadi menurut saya kalau mau entry di Harum agak berisiko ya. Ini menarik sih. Karena it's 1, 2, that means 3, 4, 5. 3 is exactly biasanya ke ya ini hanya outlook, nggak boleh dipercaya 100%. Jadi Harum masih long. Bumi, goodbye my love. Poti iron, Chai Chen lah Bumi sampai 50. Nanti reverse stock split, habis itu kalian dimakan lagi duitnya. Sorry, I don't have opinion, I don't have position di Bumi. Grup HT kalian mesti ini, grupnya MNC kalian mesti lihat flow day by day. Kalau mau entry gunakan porsi kecil. Untuk saat ini kalau lihat by TA ya rata-rata nggak reliable gitu. Nah, kepik kalau seandainya dia koreksi sampai ya 110, 100 lagi itu menarik. Lihat ya volume koreksinya tuh kecil. Jadi saham-saham begini ya, ini kan boleh dibilang saham yang
resikonya tinggi, di mana sahamnya turun pun merekanya nggak masalah. Merekanya siap-siap aja nanggung karena memang majoritinya mereka-mereka aja kan gitu. Pegas. Nah ini good ya. Jadi volumenya juga kenceng. Nah begini. Ya potensi dia balik ke 1475 tapi untuk keep ya it's okay. Pegas. Lalu ada Raja. Lucunya Raja tuh gini loh. Di grup swing saya ada masukin plan dari Raja di mana targetnya itu 1800. Stop loss under 80. Ini Indi masih ada average-nya saya. Saya tuh beli Indi sampai 3 kali. Dan today profit semua dari semua pembelian. Nah, Raja itu stop loss under 88 beli sampai stop loss 180. Lalu berapa low daripada Raja? Low daripada Raja adalah kebetulan doang sih ini. 180. Nah, what will happen di Raja? Raja itu korelasinya juga dengan gas. Jadi kalau pegas induknya yang gede, biasanya Raja nyusul. Oke. UNTR. Saya masih ada gambar UNTR. Maybe kayaknya di basic ada. Ya, 15 Februari UNTR bisa ke 26.000. Sebenarnya sebelumnya udah saya buat juga di 15 Februari. UNTR resisten 24.000, target 26.000. Today, nah dia mengarah ke target. Akra yang juga bergerak di bidang distribusi oil. Today breakout, tapi dia nyentuh resisten tuh. Jadi kalau mau collect itu di area 765, 760 itu is okay untuk Akra. Ini kan bagus banget nih. Elsa udah. Ya edukasi nggak sempat lah. SMRA. Jadi properti ya dia fail mempertahankan support. Volumenya juga besar, jadi next dia bakal uji 650. Nah besok kalau mestinya sih in my opinion dijaga ini 650. Kalau seandainya ini masih nggak kejaga, maka perlu di adjust lagi tuh area pembelian yang saat ini berarti bisa agak dalam, tapi hopefully mestinya sih enggak. Dia punya pattern head and shoulders di atas dan udah kecapai. Targetnya tuh udah hampir almost. Sementara menurut saya properti di tahun ini akan menjadi kuda hitam. Cuman ya market masih seperti ini. Dan ini juga baru Februari kan. Sementara kalau kita masukin MACD, I think dia udah mulai ada divergence yang udah mulai naik ini. Doit. Ya, Doit ya, potensinya tuh ke 460 untuk Doit. Area support terdekat di 400. Jadi di 400 sampai 360 you can entry. MDC sudah. BMHS gak menarik, MDLN gak begitu menarik. Big Banks gitu doang. Di antara semua Big Banks yang paling saya lihat tuh BBCA. Mestinya si BBCA bakal jadi kuda hitam untuk dijaga ya. Jadi BBCA targetnya adalah ke 8725. Untuk collect nih besok kalau seandainya dapat di bawah 8.7975 sampai 78 pecah pembagian BBCA. Kalau untuk
BBHI dia breakdown support. Oh, besok nih bakal nyentuh 5.300 under itu ya cabut dulu lah, entry lagi, berarti dia bakal nutup gap ini nih. Ini kan ada gap kecil nih, bakal ditutup di 4.550. Oke, I think today cukup. Ingat ini ya, jangan supermarket, kurangi saham, jangan lebih dari 10, maksimal 10, idealnya 5. Tidak perlu ubah watchlist kalian perlu punya watchlist sendiri, tapi perlu adjust area pembelian. Untuk short term, fokuslah bukan mencari profit, tapi melindungi modal. Reduce posisi saham yang beresiko. Yang beresiko itu apa? Tech stocks beresiko, saham-saham volatil secondliner beresiko. Raise cash minimal 30% sampai 50% di saham yang beresiko. Dengan tujuan apa? Biar bisa dapat harga lebih baik dari sekarang, yaitu di bottom. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu lihat teknikal kemana yang rebound. Ya ketika dia lebih murah kalian bisa entry. Don't do lump sum karena no one knows the bottom. Nggak ada yang tahu bottom daripada market seperti apa. Tapi berdasarkan data biasanya ketika perang yang terjadi adalah V-shaped recovery. Oke. Nah, saham yang berpotensi naik itu saham-saham yang defensif seperti CPO yang harganya naik saat ini, komoditas. Kemudian seperti coal, nikel, dan oil. Oilnya beresiko, yang masih punya potensi buat jantung kalian tenang adalah CPO karena naiknya nggak lebay, naiknya satu-satu pelan-pelan. Yang next punya potensi adalah nikel. Saya paling suka Tins, Harum, tapi Harum udah mendekat target, sementara Tins masih oke. Kemudian coal ada I like Indi, kemudian ada Ro juga oke. Nah, foreign still inflow terutama di big bank, so don't miss it. Jadi penurunan market itu nggak perlu kalian tanggepin fear, kalian nggak perlu lihat berita perang setiap menit, tapi kita memang perlu aware sama apa yang terjadi nanti ke depan. Ingat besok itu Jumat, hari terakhir perdagangan, kita nggak tahu apa yang terjadi di Sabtu dan Minggu, so wisely jangan spekulatif kalau Sabtu dan Minggu akan damai, kemudian Senin rebound. Jikapun itu terjadi, maka tanamlah sebagian porsi. Kalau seandainya rebound di hari Senin, maka biasanya justru orang sell on strength kan. Nah, jadi ingat besok itu hari perdagangan terakhir. Di Sabtu dan Minggu kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang perlu kalian lakukan adalah DCA, alias cicil pelan-pelan ke bawah. Yang di opini saya, pertama, pantaulah ketika market menyentuh area target penurunan, yaitu loh kok hilang, ada, yaitu di 6730 atau 6750 ke bawah. Di situ menarik karena ada potensi indeks rebound di situ dan biasanya saham-saham di situ rebound. Dan itu berarti tech stocks kurang lebih, itu berarti indeks terkoreksi kurang lebih 1,8% lagi, dan itu bisa membuat tech stocks terkoreksi kurang lebih ARB sampai 14% atau 2 kali ARB maksimal. Nah, jadilah perlahan ke bawah tanpa perlu lihat teknikal pun kalian ngerti kok harusnya. Nah, di situ ketika sudah terjadi V-shaped recovery, maka tinggal duduk manis. So, thank you semuanya.